Ratusan warga Kecamatan Pakenjeng di Garut, Jawa Barat mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi makanan yang dibagikan saat digelarnya syukuran akikah. Para korban dievakuasi ke 2 puskesmas dan kantor Koramil. Ratusan warga di 3 desa yaitu Desa Wangunjaya, Desa Depok, dan Desa Pasir Langu, Kecamatan Pakenjeng, Garut, Jawa Barat, dilaporkan mengalami gejala keracunan. Korban dilarikan ke puskesmas terdekat setelah mengeluh muntah, pusing hingga diare pasca mengonsumsi makanan yang berasal dari hidangan syukuran akikah warga pada Selasa lalu. Gejala keracunan mulai dialami keesokan harinya. Membludaknya pasien membuat petugas medis terpaksa merujuk korban yang tak tertampung ke puskesmas kecamatan tetangga hingga kantor Koramil. Jumlah pasien yang mengeluh gejala keracunan mencapai 256 orang. Selain dewasa dan lansia, sejumlah anak di bawah umur juga terdampak keracunan. Kita ada 3 lokus, tiga lokasi. Sumber berawal dari Desa Pasir Langu dan Desa Depok. Yang akhirnya kita evakuasi ke puskesmas, berhubung tempatnya kurang memadai, yang akhirnya berbagi puskesmas dengan puskesmas kecamatan sebelah Bunggulang. Kini sebagian pasien telah diizinkan pulang karena kondisinya sudah berangsur membaik. Sementara itu, sampel makanan telah dibawa petugas untuk proses uji laboratorium. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Lalu seperti apa informasi terbaru mengenai keracunan makanan massal di Garut, Jawa Barat? Sudah ada yang bergabung bersama kami, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Garut, Dr. Asep Surahma. Selamat siang, dokter. Mungkin bisa diinformasikan sejauh ini data dari korban ada berapa banyak yang hingga saat ini masih dirawat? Baik, terima kasih. Kami laporkan ya dengan total yang berisiko konsumsi makanan yang sudah rame ya kita sampaikan yaitu sebanyak 248 orang. Ya. Baik. Yang mengkonsumsi, kemudian yang bergejala 225 orang, dan sampai saat ini yang dirawat 92 orang, dan sebagian besar sudah pulang, tinggal 6 orang lagi yang masih mendapatkan perawatan di puskesmas tempat. Baik, Dokter Asep, ini gejala apa saja yang dialami oleh para pasien? Sebagian besar mereka merasa pusing, ya, muntah, perut melilit, dan buang air besar. Cair ya atau mencret ya. Sejauh ini dari sampel makanan sudah dibawa, tapi sudah ada tidak indikasi awal penyebab dari pasien ini keracunan? Ya, untuk sampel makanan kita hitungan kurang dari 24 jam harus segera kita kirimkan ke Laboratorium Kesehatan Daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat untuk mendeteksi dari mana pusat penularan atau penyebaran dari makanan yang dianggap kita memiliki faktor risiko untuk menimbulkan keracunan tersebut. Ya. Baik, Dokter Asep, ini mengenai pemasok makanan, apakah memang ini sudah sering terjadi di lokasi ini atau memang baru pertama kali? Ini baru kasus pertama kali yang terjadi di Kecamatan Pakenjeng ini, dan ini berasal dari makanan yang diolah oleh masyarakat yang saat itu ada acara akikah, ya, hajatan akikah yang kemudian dibagikan pada hari Senin, dan kemudian masyarakat mulai merasakan gejala keracunan atau mulai muntah-muntah, ya, buang air besar, mencret, ya gitu ya. Itu di hari Senin sore sampai dengan Selasa malam, gitu ya. Iya, Dokter Asep, mungkin ada langkah selanjutnya ke depannya agar tidak terjadi seperti ini. Karena keracunan massal juga sangat banyak ya pasiennya, hingga sampai lebih dari 200. Betul. Ya, 225 orang ini yang bergejala ya. Yang tanpa gejala ada 23 orang, yang dirawat 92 orang SPK tadi, dan 6 orang yang masih dirawat hari ini. Nah, antisipasi kita tentunya ini jangan sampai terjadi di kemudian hari. Tentunya puskesmas dalam dinas kesehatan melalui puskesmas gencar untuk melakukan sosialisasi pendampingan bagaimana pengolahan makanan yang benar, gitu ya, yang layak secara kesehatan. Nah, tentunya itu secara preventifnya. Kemudian secara kuratifnya, ketika ini terjadi maka dinas kesehatan
beserta jajarannya melalui puskesmas dan klinik-klinik. Ini hitungan kurang dari 3 jam kami harus hadir di lapangan dan mengevakuasi seluruh korban untuk masuk atau mendapatkan penanganan cepat ya, jangan sampai terjadi fatalitas gitu. Baik, terima kasih Dr. Asep Surama informasinya. Kita harapkan proses penyelidikan tetap dilanjutkan dan para pasien bisa segera sembuh. Terima kasih Dr. Asep.